Peningkatan sikap objektif pada siswa sekolah dasar oleh saya, Fatma Kusumawinata dari kelas 1C dengan NIM K7122121. Di sini saya akan membahas mengenai sikap objektif, yaitu salah satu sikap pada sikap ilmiah terhadap siswa sekolah dasar. Kita sebelum itu mempelajari dulu apa itu makna dari sikap. Sikap menurut para ahli, yakni Winkel tahun 1993, merupakan suatu kecenderungan menerima atau menolak suatu objek tertentu sebagai objek yang berharga atau baik dan objek yang tidak berharga atau tidak baik. Berdasarkan pada pengertian tersebut, pada dasarnya sikap bukanlah merupakan suatu perilaku, namun merupakan suatu kecenderungan atau predisposisi dari perilaku. Sedangkan seperti yang dikemukakan pada Wirawan tahun 1993 yang memberikan pengertian bahwa sikap merupakan suatu kesiapan pada seseorang untuk bertindak secara tertentu terhadap hal tertentu. Manifesti dari sikap tidak dapat langsung terlihat, tetapi hanya dapat ditafsirkan terlebih dahulu dari perilaku yang tertutup. Sedangkan menurut Calhoun tahun 1997 mengemukakan bahwa sikap adalah sekelompok keyakinan dan perasaan yang melekat tentang objek tertentu dan suatu kecenderungan untuk bertindak terhadap objek tertentu dengan suatu cara tertentu pula. Nah, lalu sedangkan menurut Muslik tahun 2008 mengenai sikap ilmiah merupakan sikap yang harus ada pada diri seorang ilmuwan atau akademisi ketika menghadapi persoalan-persoalan ilmiah. Sikap ilmiah mengandung dua makna, yaitu attitude toward science dan attitude of science. Sikap yang pertama mengacu pada sikap terhadap sains, sedangkan sikap yang kedua mengacu pada sikap yang melekat setelah mempelajari sains. Jika seseorang memiliki sikap tertentu, orang itu cenderung berperilaku secara konsisten pada setiap keadaan. Nah, setelah ini kita akan membahas mengenai pentingnya sikap ilmiah. Sains seperti yang sudah diajarkan di sekolah itu memiliki alasan. Mengapa? Karena 1. Memberikan kesempatan berpikir kritis, 2. Menyajikan contoh memecahkan masalah, dan yang ketiga, berperan penting dalam berbagai bidang seperti perhubungan, pertanian, pendidikan, pariwisata, dan sebagainya. Menurut Haryono tahun 2013. Sedangkan pada sikap objektif tersendiri, ini terlihat pada kebiasaan seseorang untuk menyatakan apa adanya sesuai faktanya tanpa diikuti oleh perasaan pribadi maupun pendapat pribadi. Lalu untuk sikap objektif ini memiliki aspek-aspek sendiri, yakni memiliki aspek terhadap fakta dengan indikator, yaitu A. Mengikuti pembelajaran sesuai dengan petunjuk dari guru, B. Menuliskan hasil diskusi sesuai sumber data yang diperoleh, C. Membuat kesimpulan berdasarkan data atau fakta, dan D. Menghindari tindakan mencontoh hasil pekerjaan orang lain. Ini merupakan salah satu aspek sikap objektif terhadap siswa pada pembelajaran di sekolah dasar. Berikutnya adalah upaya untuk meningkatkan sikap objektif pada siswa, terutama pada siswa tingkat sekolah dasar. Yang pertama digunakan adalah menggunakan metode diskusi untuk pembelajaran kepada siswa. Metode diskusi sangat berguna untuk meningkatkan sikap objektif pada siswa, karena di sini siswa akan diajari untuk selalu berpendapat maupun berpikiran sesuai dengan fakta, dengan kenyataan
yang telah diteliti dalam proses diskusi tersebut. Yang kedua adalah menerapkan pembelajaran praktikum, terutama pada mata pelajaran IPA, karena akan membuat siswa menjadi aktif dengan kegiatan belajar mengajar. Jadi, kegiatan pembelajaran secara praktikum ini dapat membantu siswa untuk bersikap objektif, karena di situ siswa akan dilatih untuk bereksperimen secara langsung dan akan mempelajari secara nyata dengan fakta yang ada di hadapannya. Sekian penjelasan presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.